Saudara, hingga sore ini warga terdampak kebakaran di Pasar Gembrong terus mencari barang yang tersisa setelah kebakaran menghanguskan ratusan bangunan termasuk kios mainan. Yang Anda saksikan ini merupakan visual udara dampak kebakaran yang terjadi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Akibat kebakaran, hampir seluruh bagian atap rumah maupun kios pedagang mainan dan isinya hangus tak bersisa. Hingga sore ini, saudara, korban kebakaran masih terus mendatangi rumah mereka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke lokasi kebakaran di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Anies memastikan korban kebakaran mendapat bantuan makanan hingga tempat tinggal sementara. Anies berkeliling meninjau bangunan yang terbakar dan melihat warga yang terdampak. Anies turut prihatin dengan musibah kebakaran yang dirasakan warga. Anies mengatakan akan membantu warga yang terdampak, yakni kebutuhan dasar berupa makan, minum, hunian sementara, hingga pengurusan surat-surat berharga. Kepada para pedagang yang ada di sekitar sini, karena ini kawasan Pasar Gembrong, mereka disiapkan tempat berjualan di kawasan pasar. Tidak jauh dari sini sudah ada 40 kios yang disiapkan. Dan jumlah pedagangnya juga 40 ya Pak? Siap. Jumlah pedagangnya juga 40 yang terdampak, jadi insya Allah bisa langsung disiapkan di situ. Plus diberikan juga bantuan nanti modal kerja untuk mereka yang terdampak agar mereka punya bekal awal, modal awal untuk memulai lagi, apalagi ini menjelang akhir Ramadan yang sebenarnya perputarannya perekonomiannya agak tinggi. Korban kebakaran di sekitar Pasar Gembrong, Jakarta Timur mendatangi rumah mereka yang telah hangus. Korban kebakaran berharap ada barang yang masih bisa diselamatkan setelah kebakaran hebat terjadi di kawasan ini pada Minggu malam. Torsia, salah satu korban kebakaran, mengaku bisa menyelamatkan tas yang berisi surat-surat sebelum api habis menghanguskan tempat tinggalnya. Tak hanya kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha, keluarga korban kebakaran kini harus mengungsi di penghujung bulan Ramadan atau mendekati hari Lebaran. Ya sedih banget sih sebenarnya ya, saya juga kaget, saya nggak nyangka bisa kejadian begini. Ya gimana, ya mau ngomong apa lagi, orang udah kejadian begini ya kita ambil hikmahnya aja ya. Tadi kan Ibu sempat bilang kalau misalkan anak Ibu ada 2 yang rumahnya di sini ya, kena Bu dua-duanya Bu? Alhamdulillah kena, semuanya habis. Ya. Kebakaran terjadi pada Minggu malam menghanguskan ratusan bangunan termasuk kios pedagang mainan. Data dari RW setempat menyebut ada 200 kepala keluarga yang terdampak dari kebakaran ini. Selain bantuan bagi para pengungsi, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan bantuan bagi para pedagang mainan yang terdampak kebakaran. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi terkini dari kebakaran di Pasar Gembrong akan disampaikan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, selamat petang. Ada berapa sesungguhnya jumlah terakhir korban kebakaran termasuk pedagang mainan? Ya Nilo, kalau informasi terakhir yang kami dapatkan, jumlah kepala keluarga yang terdampak akibat kebakaran pada malam kemarin mencapai 450 KK atau lebih dari 1.000 jiwa. Dan ada 400 bangunan, 40 diantaranya adalah kios dagangan, dan akan ditunjukkan oleh juru kamera saya, Fajri Satrio. Ini adalah kondisi terkini pada sore hari ini, bagaimana kemudian masyarakat, warga sekitar, termasuk juga para pemilik kios, masih mencoba mencari barang-barang yang sekiranya dapat mereka selamatkan. Garis polisi ini masih dipasang, karena nantinya tentu kita juga masih sama-sama menunggu bagaimana hasil penyelidikan dari polisi, apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari kebakaran yang menghanguskan 400 bangunan termasuk 40 kios ini. Sejauh ini tapi memang sudah ada dugaan kuatnya api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah yang kemudian merambat ke rumah-rumah lainnya termasuk juga ke 40 kios ini. Dan mengapa kemudian api bisa merambat begitu cepat? Karena mayoritas bangunan rumah milik warga, kemudian juga kios,
terbuat dari kayu yang menyebabkan api kemudian bisa menjalar begitu cepat. Kemudian saya juga saat ini akan mengajak Anda, Niluh dan juga saudara untuk melihat salah satu kios yang juga kemarin turut terbakar. Seperti yang dapat Anda lihat, ini adalah salah satu kios mainan. Ini adalah salah satu kios mainan yang kalau kita lihat dari luar, memang untuk kiosnya sendiri tidak sepenuhnya terbakar, tapi masih ada yang dapat diselamatkan. Ini kalau dapat saya gambarkan, ini menjadi salah satu kios yang dalam tanda kutip masih banyak barang-barang yang bisa diselamatkan begitu Niluh. Tapi kondisinya ini adalah ruko 3 atau 4 lantai, artinya bergabung juga dengan rumah tinggal. Sementara untuk lantai atasnya kalau kami lihat kondisinya sudah terbakar habis. Saya akan mengajak Anda Niluh untuk berbincang bersama dengan pemilik kios. Ibu, selamat sore. Sore, ya. Ibu Siti, betul ya Ibu Siti? Benar, saya sendiri. Ibu Siti, boleh cerita Ibu ketika pertama kali kebakaran terjadi, Ibu Siti tahu dari mana dan Ibu ada di mana waktu itu? Oh, kebenaran saya ada di rumah, saya tidak tahu gitu. Cuman saya lagi pas buka puasa, lagi santai nonton TV atau tiduran. Ternyata anak lihat dari jendela nih, ada cahaya merah. Biasanya kan lampu penerangan putih, ini cahaya merah. Jadi pas dilihat kebakaran udah gede, jadi kita langsung buru-buru keluar. Masalah kejadiannya kurang tahu, udah gede aja. Antara jarak di sini 3 rumah, gitu. Ibu tinggal di sini juga atau di mana? Iya, tinggal di sini di lantai 3. Ibu tinggal di lantai 3. Ibu boleh dijelaskan ini Ibu jualan apa saja Ibu? Oh, sini ini Barbie nih, boneka Barbie. Ini ada termasuk bajunya ya, bajunya dari ibaratnya segala. Pokoknya aksesoris dari rumah-rumah juga ada, gitu loh. Dan ini masih ada yang bisa diselamatkan artinya Ibu? Ya ada cuma 20% lah. Ini yang diselamatkan yang ini nih, yang lantai 1, 2 yang kita belum kena jangkauan api ya gitu. Oke, berarti kalau lantai 2 sampai lantai paling atas itu rumah Ibu? Lantai 3 kita tempat tinggal. Lantai 4 dia gudang. Berarti yang di gudang juga tidak ada yang diselamatkan sama sekali? Ada. Udah habis sampai antara 4 sama 3 nggak bisa diselamatkan. Ibu, ketika kejadian apakah ada yang juga sempat Ibu selamatkan Bu, misalnya dokumen berharga? Sempat ya, kalau masalah surat-surat rumah ya sama anak itu yang utama. Oke, berarti tapi kondisi Ibu dan juga keluarga dalam keadaan sehat ya Bu? Sehat. Ibu, kan ada pengungsian juga yang sudah disiapkan, apakah nantinya Ibu akan mengungsi? Selagi masih kita bisa tempat tinggal masih ada, kita masih di rumah aja dah, walaupun dalam keadaan ini ya gelap gulita ya usahakan di rumah sambil beres-beres gitu loh. Sudah sempat istirahat dari malam Ibu? Kalau istirahat belum. Karena masih mencoba mencari yang masih bisa diselamatkan juga ya Bu. Ini berarti hanya lantai 1 yang 1 mainan. dan 2. Iya, yang bisa diselamatkan. Oke. Ibu, ini kan sudah 1 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri ya Bu. Biasanya perputaran ekonomi sangat besar sekali. Ibu, bagaimana tanggapannya Ibu? Ya bagaimana suasana lagi begini ya, ditambah masih moneter ya kalau nggak salah ya. Kena musim begini kita nggak bisa menentukan targetnya. Malah kita ya ibaratnya ini 2 kali lipat musibah lah. Kan informasinya juga akan ada bantuan, kemudian juga akan ada relokasi sementara. Ibu sudah dapat informasi itu? Oh belum, kalau masih bantuan konsumsi kita nerima ya. Tapi dalam bantuan yang lain kita belum. Artinya kalau harapan dari Ibu sendiri seperti apa Ibu? Ya kita pemerintah minta tolong bantuan dari bangunan lah. Sedangkan di sini semua rata-rata udah kena, tidak ada bawa baju banyak apa, udah sebadan aja yang bawa. Kita minta tolong dari pemerintah untuk minta bantuan masalah ini rumah lah ya, ibaratnya bahan bangunan lah yang bisa untuk kita netap walaupun sederhana gitu loh. Ibu Siti, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Ibu Siti dan juga keluarga. Ya, saudara, memang kalau dari pantauan kami mayoritas kios itu juga banyak yang hangus terbakar. Ini salah satu yang bisa diselamatkan karena bangunan ini juga bukan kayu, terbuatnya bukan dari kayu. Kemudian juga sebenarnya sudah ada pengungsian yang disiapkan oleh baik itu Pemprov maupun juga dari kecamatan dan juga kelurahan. Salah satunya adalah di Universitas Himpunan Tular. Sebelumnya memang ada di dekat TKP tapi kemudian dipindahkan demi keamanan, kenyamanan, begitu juga untuk memperlancar lalu lintas di sekitaran Pasar Gembrong ini sendiri. Ada posko kesehatan juga yang disiapkan tidak jauh dari lokasi saat ini saya melaporkan.
Ada dari kelurahan, ada juga dari relawan. Kalau tadi kami tanyakan, rata-rata keluhan dari warga sekitar yang berobat di sana pertama adalah batuk, kemudian mengeluhkan demam akibat kelelahan, kemudian juga luka akibat kebakaran. Tapi bukan luka bakar, rata-rata adalah luka akibat kayu maupun juga benda tajam. Kemudian juga ada pembagian bantuan yang saat ini masih berlangsung nih loh. Cindy Permadi, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Pasar Gembrong.